Berbicara mengenai Pilkada Sumatera Utara, ada nama besar yakni mantu dari Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution yang sudah diusung oleh 7 partai atau koalisi besar di Sumatera Utara. Namun tidak menutup kemungkinan akan ada lawan yang tangguh yang berasal dari PDI Perjuangan. Apakah Edi Rahmayadi yang akan dipinang oleh PDIP atau ada nama lain yang akan diusung nantinya oleh PDI Perjuangan dan partai lain yang belum mengusung nama di Sumatera Utara? Gong sebagai tanda pertarungan antara Bobi Nasution dan Edi Rahmayadi telah dibunyikan. Gerak cepat keduanya menggalang dukungan partai politik sudah nyata terlihat. Pemilihan gubernur Sumatera Utara sepertinya hanya akan memunculkan dua poros kekuatan. Bobi yang kini menjadi kader Partai Gerindra sudah mengantongi surat rekomendasi dari 7 partai politik. Selain Partai Gerindra, Bobi diusung Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, P3 dan teranyar Partai Kebangkitan Bangsa. PKS yang sebelumnya menyatakan mendukung Bobi Nasution di Pilgub Sumatera Utara mengklarifikasi pernyataan tersebut. Presiden PKS menyatakan belum menentukan secara resmi pasangan calon di Pilgub Sumatera Utara. Edi Rahmayadi yang berstatus sebagai petahana tentunya tak bisa memandang sebelah mata kehadiran Bobi Nasution yang didukung koalisi besar partai politik. Apalagi hingga saat ini, dukungan partai politik terhadap Edi Rahmayadi masih nihil. Padahal ia sudah meminta dukungan terhadap 9 partai politik. Peluang Edi Rahmayadi untuk maju pun tidaklah mustahil. Masih ada PDI Perjuangan, PKS, Hanura, dan Perindo yang belum menyatakan dukungan. Edi yakin mendapat dukungan dari partai-partai tersebut. Lalu bagaimana peluang dan kekuatan Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo dan Edi Rahmayadi untuk bisa meraih suara masyarakat Sumatera Utara? Tim TV One mengabarkan. Nama Bobi Nasution ini didukung oleh 7 partai, artinya sudah disebut-sebut sebagai super koalisi dalam Pilgub Sumatera Utara. Lantas siapa yang akan berani melawan Bobi Nasution? Langsung saja kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah ada Bang Ray Rangkuti, analis politik. Selamat pagi. Bang Ray. Pagi, Bang Ray. Sendirian di sini. Sambil menunggu yang lain ya. Kita temenin kok berdua, Bang Ray. Iya. Kemudian ada Mardhani Alisera, politikus senior PKS. Selamat pagi, Bang Mardhani Alisera. Pagi, Bang Mardhani. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga masih menunggu dari PDI Perjuangan, Mas Aryo Seno Bagoskoro dan juga Bang Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra, untuk segera hadir bergabung bersama kami dan kita diskusikan. Saya terlebih dahulu mau ke Bang Mardhani terlebih dahulu ya, Bang Ray. Bang Mardhani, ini artinya posisi PKS pada saat ini ikut ramai-ramai masuk ke super koalisi atau nanti akan bergabung dengan PDI Perjuangan mungkin? Ya, kawan-kawan di Sumatera Utara masih membuka komunikasi dengan semua pihak. Dengan Pak Edi Rahmayadi, hubungan tetap dijaga. Kemarin kawan-kawan PDIP datang ke DPW PKS Sumatera Utara dan kita bahagia sekali satu hati untuk menjaga Sumatera Utara menjadi salah satu mutiara di Indonesia. Mas Bobi juga sudah daftar, jadi teman-teman masih memerlukan waktu untuk terus berkomunikasi. Dan bukan cuma 2, ada beberapa pihak lain juga yang berkomunikasi. Jadi insya Allah komunikasi masih terus dijalankan. Kalau dari akar rumput sendiri sebenarnya arahnya lebih kemana, Bang Mardhani? Kalau akar rumput sebetulnya lebih kepada kalau bisa dulu pendukung Mas Anies Baswedan, Nasdem, PKB, PKS bersatu. Nah, tetapi PDIP juga punya tawaran yang menarik, tapi Mas Bobi, Gerindra juga datang, jadi semuanya sedang dipertimbangkan. Oke, saya mau ke Bang Ray. Bang Ray, kalau mencermati ini kan Pilkada Sumatera Utara, provinsi keempat terbesar di Indonesia, kemudian juga melihat menarik karena ada Jokowi efek di sana. Tapi kalau dari sisi nantinya kira-kira ada nggak sih yang akan
menyiapkan lawan yang cukup tangguh, walaupun kita tahu PDIP di Sumatera Utara golden ticket begitu, memiliki tiket sendiri untuk mengusung siapa yang akan dicalonkan nantinya. Tapi melihat koalisinya sudah besar saat ini Bobi Nasution, apakah ada nama besar lainnya selain Edi Rahmayadi yang mungkin bisa menjadi potensial lawan yang tangguh? Sebetulnya kan kesulitan partai-partai sekarang ini agak terlambat untuk mengusung nama-nama yang mereka akan usung Selain di pilkada. Bobby? Iya, selain yang eksisten tuh. Kan ini sekarang ini seperti PKS kan harus nyari kader yang kelihatan belum muncul gitu loh. PKS juga begitu gitu. Dan semua orang masih terfokus kepada 3 nama kan saat ini. Kalau bukan Edi, ada Ijek wakilnya dahulu kan, sekarang adalah Bobby gitu. Nah di luar 3 nama itu belum kelihatan ini. Jadi menurut saya salah satu kelengahan partai-partai politik itu adalah menyiapkan jauh-jauh hari kader-kader mereka yang akan diusung di dalam pelaksanaan pilkada, entah itu di Sumut atau dimanapun gitu. Itu yang kita lihat sekarang ini agak menarik di pilkada 2024 karena relatif partai-partainya kurang siap ini gitu loh. Kurang siap ya. Kurang siap untuk menyiapkan calon-calon mereka. Jadi misalnya seperti sekarang nih, kalau kita cari nih PKS siapa sih calonnya gitu. Itu lepas dari soal apakah kejadian atau enggak gitu ya. Tapi kan kita tahu nih PKS nyalonin ini gitu kan misalnya. PDIP misalnya nyalonin ini gitu ya. Atau kalau PDIP kan agak kesilip lah sedikit karena kan nggak menduga ada peristiwa ya seperti kan Bobby itu kan kadernya PDIP tiba-tiba sudah jadi kan. Tapi sejak itu kan mereka kurang menyiapkan siapa kira-kira pengganti Bobby. Nama Ahok yang kabarnya juga akan di Sumatera Utara. Sekarang itu yang menarik adalah sejauh yang saya lihat nih, nama Ahok sudah merangkak ke nomor 3 gitu. Yaitu sebetulnya untuk ukuran Sumatera Utara begitu cepat itu. Karena saya katakan begini, orang Sumatera Utara ini psikologinya ini agak beda. Kenapa Bang? Karena bagi mereka itu, orang mereka itu kalau yang tinggal di situ gitu loh. Jadi sekalipun misalnya lebih seperti saya, begitu ya? lebih melekat. Saya ini kan punya marga, Rangkuti kan, dari Mandailing. Tapi kan kebagian besar hidup saya ada di Jakarta kan. Itu bagi mereka itu tetap orang Jakarta, bukan orang Sumut gitu loh. Iya, kita ini gitu. Nah, oleh karena itu ketika Ahok naik ke peringkat ketiga, yang jelas-jelas Ahok tidak pernah punya hubungan ya emosional, kecuali istrinya memang, mantan istrinya kan datang dari Sumatera Utara gitu ya. Tapi di luar itu sama sekali nggak ada keterkaitan Ahok dengan Sumatera Utara gitu. Naik ke peringkat 3 itu menurut saya itu menarik. Artinya apa gitu? Kira-kira apa dong? Pertama tentu saja popularitas Ahok kan yang cukup tinggi lah selama beliau menjadi gubernur di DKI Jakarta kan. Yang kedua menurut saya prestasi-prestasinya, artinya ada sebagian segmen pemilih di Sumatera Utara itu yang memang menilai soal prestasi gitu. Padahal Ahok itu kan cukup resisten mestinya, karena dia kan dikenal sebagai non Muslim lah ya misalnya. Di Sumut itu sampai 60% sekian itu adalah pemilihnya Muslim gitu. Dan sudah Muslim itu ada bagian-bagian karena ada marga-marga lagi di sana kan, dan sebagainya gitu. Jadi kalau kok dilihat dari konteks itu, menurut saya fenomena Ahok kalau nangkring di ketiga terbesar sekarang di Sumatera Utara itu menarik untuk dilihat. Karena belum ada mesin partai dan lain-lain begitu ya. Belum dideklarasikan ya, belum dinyatakan ya, meskipun baru isu dia udah mulai mencuat di posisi ketiga. Bang Rey, tapi begini, super koalisi ini terhadap Bobi Nasution, dan itu mengalahkan Ijek loh ya. Ijek ini kan wakil gubernur kan. Yang sudah menjabat. Yang sudah menjabat begitu ya. Nah tapi super koalisi ini yang mendukung Bobi Nasution itu karena memang faktor Jokowi efek atau tadi karena kelekat dengan dekat juga karena dinilai sosok itu ya udah memang lekat dengan Sumatera Utara, sudah menjadi wali kota Medan, sudah wali kota Medan gitu. Iya, saya kira varian yang banyak varian. Pertama Jokowi efek. Nah Jokowi efek itu menurut saya khususnya di kalangan masyarakat katakanlah misalnya sukunya Jawa plus juga dengan mungkin di bagian utara ini. Utara ini kan umumnya adalah pro Jokowi nih, gitu loh kira-kira tuh. Nah tapi saat yang bersamaan menurut saya popularitas Bobby sendiri yang mungkin udah dibangun 5 tahun sebelumnya kan. Bobby relatif membuat Medan berbeda lah dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi pada aspek itu nggak bisa kita abaikan gitu. Nah yang ketiga menurut saya adalah soal tidak ada penantang memang gitu. Karena petahana sampai sekarang itu mungkin di banyak pemilih Sumatera Utara nggak cukup meyakinkan untuk melanjutkan kembali masa kepemimpinannya gitu. Bahkan wakilnya sendiri pun tidak terlalu mumpuni untuk menandingi saudara Bobby. Faktanya kan sekarang Golkar lebih menjagokan Bobby dibandingkan Ijek sendiri yang kader
kader asal dari Partai Golkar gitu. Golkar, Jadi iya. 3 atau 4 varian ini. Partai ID juga kenapa? dapat pertimbangan dari Sumatera Utara Sorry? mengenai Partai ID. Dalam arti mungkin kepartaian lah yang cukup Kelihatan Sumatera Utara ini lebih menonjol adalah popularitas ya, bukan kader gitu. Kalau untuk ke Bobi itu kan dia adalah orang PDI dan baru saja bergabung dengan partai kan. Iya. Jadi kalau itu pertimbangannya saya kira enggak gitu ya. Tapi lebih karena pertimbangan 3 atau 4 yang saya sebutkan tadi. Ada Jokowi efek khususnya di basis-basis pemilihnya Pak Jokowi itu mungkin di sebagian suku Jawa di Sumatera Utara Sumatera itu Utara. besar Yeah. orang-orang Pugjak Kesume itu ya, Yeah. Putra Jawa Keliaran Sumatera itu. Dan di bagian Tapanuli Utara ini gitu, yang umumnya memang pro Jokowi gitu ya. Yeah. Nah ditambah dengan itu tadi Medan ini agak beda memang di tangannya per Bobi selama 5 tahun terakhir ini gitu, agak beda lah, agak tertib lah sedikit. Nah ada unsur soal belum ada penanding gitu. Yeah. Nah, itu dia Gitu ya. kira-kira. Kita akan bahas ya, belum ada penanding, belum ada lawan. Kita juga masih menunggu ya untuk dari PDI Perjuangan untuk segera bergabung ya Mas Heno. Kita tunggu ya untuk segera berdialog bersama kami dan juga Bang Riza. Usai jeda kami segera kembali.